Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya perwakilan dari kelompok 610 IPS 3 akan membacakan materi tentang sistem pembayaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Nafis Nazifa, yang ketiga Muhammad Izul, yang keempat Naufal Sani. Langsung kepada poin pertama. Pengertian sistem pembayaran. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dilakukan dengan media yang paling sederhana hingga media yang paling kompleks. Dengan demikian, sistem pembayaran merupakan mekanisme dalam kegiatan ekonomi untuk melaksanakan pemindahan dana yang timbul dari kewajiban ekonomi melalui berbagai media yang disepakati. Poin kedua, evolusi alat pembayaran. Evolusi alat pembayaran dari waktu ke waktu bergerak maju. Sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramodern. Seiring perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu atau yang lebih dikenal dengan sebutan uang. Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non-tunai. Seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biljet giro. Evolusi pembayaran alat pembayaran saat ini telah sampai pada bentuk paperless, berupa alat pembayaran dengan kartu, misalnya penggunaan kartu kredit dan kartu debit serta transfer dana dengan alat elektronik. Contohnya seperti menggunakan handphone dan lain-lain. Tiga, komponen sistem pembayaran. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen. Sistem pembayaran terdiri atas komponen kebijakan, kelembagaan, alat pembayaran, mekanisme operasional, infrastruktur teknis, dan perangkat hukum. A. Kebijakan sistem pembayaran melekat pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. B. Lembaga. Kelembagaan dalam sistem pembayaran melibatkan lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sistem pembayaran. Lembaga ini meliputi bank sentral, bank dan lembaga clearing, pasar modal, penerbitan kartu kredit, dan penyedia jasa jaringan komunikasi. C. Alat pembayaran. Instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan sebagai media pembayaran meliputi berbagai media, baik berupa paper-based maupun card-based. D. Mekanisme operasional. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. E. Infrastruktur teknis. Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana. Standar-standar seperti message format, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras, dan lunak. F. Perangkat hukum. Perangkat hukum mencangkup undang-undang dan peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran, termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat. Wow. 4. Prinsip sistem pembayaran berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Demi tercipta keteraturan, Bank Indonesia menganut 4 prinsip dasar dalam sistem pembayaran sebagai berikut. A. Aman, artinya segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. B.
Efisiensi artinya bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas, sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. C. Kesetaraan akses artinya Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. D. Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan di hati kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.